Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal haflul kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marhaban ahlan wa sahlan, syukron jazilan ala hudurikum. Mugi-mugi dados ibadatan makbulah, amin Allahumma amin. Para kiai, para masyayikh rahimakumullah, kita sama-sama mengakui bahwa keberadaan Gus Dur, Gus Im luar biasa, dan nggak mungkin NU, kami semua nggak mungkin rasanya kita melepaskan NU dari peran Gus Dur maupun Gus Im. Dulu kondisi NU Orde Baru seperti itu. Kalaupun akhirnya jadi begini, ini atas perjuangan nekatnya Gus Dur. Tentu juga secara klandestin Gus Im. Apa klandestin ini? Bawah tanah, secara apa? Pokoknya ngoten niku pun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keteladanannya luar biasa, baik dalam hal ke-NU-an, kealiman, bagaimana mati-matian totalitas berjuang untuk NU tanpa takut apapun Gus Dur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentu kita perlu meneladani itu. Bapak Ibu rahimakumullah, saya di Blitar punya Pak Lek, tepatnya suaminya Bule, namanya Pak Asmuni. Si Pak Asmuni suaminya Bule itu punya kakak kandung temannya Gus Dur mondok di Tegalrejo. Itu yang tukang lewatkan Gus Dur. Dari awal menurut beliau Gus Dur memang sudah punya sifat mboten urus kalih donya. Pokoknya dapat sangu atau apa sudah serah nih. Mangane piye, mangan opo, masa opo, gak urus. Yang megang duit itu orang lain. Benar-benar dia full zuhud, yang mana hatinya sama sekali mboten kumantil kali donyo, kali jabatan. Wazhad fadha tarku ala qati qalbika bil malila faktun lahu taqwa aqala. Itu benar-benar ada di Gus Dur. Beliau cerita banyak kepada saya bagaimana sifat Gus Dur ketika mondok itu. Intinya enggak urus blas dengan harta itu. Lalu ketika kami beberapa kali ngaji juga sowan ke Kiai Mahfud Edi Mantoro, itu ring road Salatiga yang dari arah Semarang, kira-kira lampu merah ketiga, terus kanan, enggak jauh-jauh, itu ada pondok yang dikelola, yang diasuh oleh Kiai Mahfud, Pondok Edi Mantoro. Yang pondok banyak anak-anak mahasiswa YN Solo 3. Dia temannya Gus Dur saat di Al-Azhar. Nah biasanya kalau saya sowan ke situ, istirahat saya di kamar yang biasa dipakai Gus Dur. Dia sebut niki kamare Mas Dur. Lalu dia bercerita banyak kepada saya bagaimana sifat Gus Dur saat ada di Al-Azhar. Begitu dapat kiriman dari Indonesia, dari abahnya, mboten ngurus kali duit, wis urusan duit. Yang bawa duit ini Kiai Mahfud itu. Gus Dur kalau butuh minta, itu aja. Nah, itu ambil dunia itu secukupnya ketika butuh toh. Dan selebihnya sakarepmu. Kalau akhirnya Gus Dur seperti itu, setelah jadi presiden juga enggak punya modal bermiliar-miliar, juga enggak punya istana yang yang mewah-mewah, bahkan wakilah saat wafat pun bangunnya rumah belum
belum tuntas, belum selesai. Kalau Gus Dur akhirnya seperti itu, tidak memanfaatkan jabatan untuk menumpuk dunia, zuhud pol, padahal memungkinkan dia presiden untuk ambil sebanyak-banyaknya, itu enggak dilakukan. Itu menjadi karakternya Gus Dur, tidak hanya ketika sepuh jadi presiden, sejak jadi santri ya sudah seperti itu. Lalu yang pernah kami ceritakan di beberapa pengajian, Gus Mahu Kencong Pare yang pernah menjadi sekretaris Dewan Suro PKB saat Gus Dur menjadi ketua Dewan Suro, itu si Gus Mahu itu sempat nanya, Gus, prinsip hidup jenengan itu sepundi? Jawabnya Gus Dur, saya nomor 1 umat, nomor 2 baru keluarga. Kok begitu Gus? Ternyata jawabnya entah benar apa sekedar guyon. Kalau saya hanya mikir keluarga tok, rugi aku. Lah kok ngeten? Engko aku mati paling sing nahlili anak bojoku tok, rugi aku. Kalau saya mikir umat, jumlah umat itu jutaan, maka ketika saya mati sing dungakne saya enggak mekur wong 4 wong 5, tapi wong jutaan, yang menziarahi juga jutaan. Dan ternyata benar, prinsip lebih mengutamakan apa tadi? Umat daripada keluarga. Terus itu benar-benar dilakukan. Kata Gus Mahu, Gus Dur pernah pulang dari Itali, seminar-seminar, lalu di Mesir, di Azhar seminar-seminar, tentu insya Allah bisarohnya gede lah, namanya seminar di luar negeri. Nah, turun di Cengkareng kata Gus Mahu, itu dipapak, nopo dipapak nih, dijemput, nah, dipapak oleh pengurus-pengurus PB dan beberapa karyawan yang kira-kira sudah 3 bulan belum bisa roan. Gus Dur luar biasa, duit sebanyak itu dari luar negeri langsung serane wis. Lah kalau saya misalnya amplop 10 loro ae, yang bolu go mulih. Gus Dur benar-benar mendahulukan umat, dan mungkin lali rapatek mikir keluar. Wes cukup untuk 3 bulan itu, sisanya diberikan. Ternyata kata Gus Mau nggak langsung kondur, minta dilewatkan kampung apa kami nggak ngerti. Di situ Gus Dur bagi-bagi ke anak-anak yatim di kampung itu. Masya Allah, lah wong priyantun kok ngeten bro, dalil dia kuasai, ilmu dia kuasai, praktek dia lakukan, mempraktekkan zuhud ini. Kalau seperti itu kita lupakan, nggak mungkin. Kalau seperti itu nggak ada teladan untuk NU, nggak mungkin. Kalau seperti beliau tidak menginspirasi kita dalam mengurusi NU, nggak mungkin. Maka haul malam ini penting sekali untuk menanamkan kezuhudan kepada kita, untuk menanamkan bahwa kita ber-NU semata-mata lillahi ta'ala. Kita nggak mau keserimpet dengan kepentingan, kita nggak mau ada kepentingan apapun yang ganggu kita ngurusi Nahdlatul Ulama. Full kita ngurusi tanpa batas, full kita ngurusi tanpa kepentingan, full lillahi ta'ala. Dan biasanya pun tiang-tiang yang zuhud nggak ada kepentingan apapun, biasanya pun punya keberanian, punya syaja'ah yang luar biasa. Tiang niki mboten patek punya keberanian, biasanya karena terikat dosa masa lalu. Kartu trufnya dipegang orang lain, Pak Gufron memegang, mesti gak iso lapo-lapo. Kalau orang itu nggak punya kesalahan masa lalu, santai aja, berani karena benar, takut karena salah. Wong kok nggak berani, berarti karena punya kesalahan. Kalau nggak punya kesalahan mesti berani. Yang kedua, orang berani itu karena full yakin. Lek iya mosok ora, oleh ora mosok ya, masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Wong kok mamangan nggak berani, biasanya rapata iman.
Rapate yakin berarti rapate iman. Al iman wal yakinu kulluh. Yang namanya iman itu yakin total, itu namanya iman. Iman apa? Masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Sampeyan sekendel apapun menyuarakan kebenaran, lek wayahe ora mati ra mati. Sama wangi ketakutan sembunyi-sembunyi menyuarakan kebenaran, wayahe mati yo pancen mati. Nah, Gus Dur enggak takut dengan siapapun, menandakan, membuktikan bahwa Gus Dur benar-benar full yakin lillahi ta'ala. Yang ketiga, terakhir, orang jadi berani karena orang itu memang full zuhud, enggak punya kepentingan, melakukan apapun enggak khawatir kehilangan apa-apa, dan memang enggak punya apa-apa dan enggak punya kepentingan apa-apa. Wong jadi ketakutan itu mesti ngene, Mas ayo engko anu lah, engko ngene, ayolah lah masa depanku ngene. Akhirnya nggak berani. Nah, Gus Dur nggak begitu-begitu, urip pisan mati ya pisan. Kenapa harus takut? Urip mung pisan mati ya mekor pisan. Monggo kita bisa meneladani Gus Dur juga Gus Im yang luar biasa dalam memperjuangkan NU sampai akhirnya NU seperti ini. Kita nggak bisa membayangkan andai di Orde Baru masa akhir 80-an, 90-an, 2000-an Gus Dur nggak senekat itu, dan panjenengan tahulah kekuatan Orde Baru kayak begitu itu. Kalau ketika itu Gus Dur nggak senekat itu, mungkin kita belum punya kantor yang kayak begini, belum muncul UNU, belum ada ribuan DPR dari Nahdlatul Ulama. Kalau sekarang ada sekian banyak DPR, DPRD 2, DPR 1 maupun pusat, DPD, terus rektor-rektor, pejabat-pejabat, terus di kemenak-kemenak, mereka rata-rata kader NU, itu tidak lain tidak bukan karena hasil keberanian Gus Dur membebaskan Nahdlatul Ulama dari kungkungan kekuasaan di zaman Orde Baru. Lahul Fatihah.